A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Grisya Syafrilia Noven, nomor absen 25. Dan di sebelah saya Syahmia Rizkia Putri Umara, nomor absen 28. Hari ini kita akan melakukan wawancara guru SD sebagai tugas bahasa Indonesia. Mari kita lanjut ke wawancara. Baiklah, inilah narasumber kita. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, Siapakah nama lengkap Ibu? nama saya Ibu Ratna Mustika Nugraheni Ibu mengajar di sekolah mana sekarang? di SD Negeri 2 Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Sejak tahun 2010. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Pertama kali karena memang basic saya itu bukan sebagai seorang guru, saya harus belajar. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari, kita senangi, insya Allah kita akan bisa menjalannya dengan senang hati. Mengapa Anda tertarik menjadi guru dan apa yang memotivasi Anda dalam profesi ini? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya basicnya bukan sebagai seorang guru. Saya pertama adalah lulusan sarjana administrasi publik Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Kemudian saya juga setelah lulus saya bekerja di customer service-nya di Telkom. Setelah 3 tahun saya menikah. Karena kontrak saya berpikir kerja apa ya yang kira-kira tidak membutuhkan waktu yang lama, karena kalau sebagai wanita karir pasti akan menyita waktu sebagai seorang ibu. Makanya saya, karena bapak saya adalah seorang guru, akhirnya saya juga saya mau jadi guru, saya harus kuliah. Kalau untuk menjadi guru saya menjalannya, kemudian saya jalannya dengan senang hati sampai dengan detik sekarang. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya mengajar Anda? Saya pernah mengajar di kelas 3, 4, 5, dan yang sekarang kelas 6. Saya suka berdekatan dengan anak-anak saya. Saya anggap murid saya adalah anak-anak saya kedua di sekolah. Jadi saya harus mengenal karakternya mereka masing-masing, bagaimana cara belajar mereka, karakternya mereka, sifat mereka, sehingga saya mudah untuk memasuki cara belajar mereka. Bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam mengajar atau dengan siswa yang sulit? Yang pertama sebenarnya kita adalah tadi mengenal karakter mereka masing-masing. Jadi si A bagaimana, si B. Jadi untuk mengatasi kesulitan mereka, ya kita harus mengenal karakter mereka. Tidak semua karakter murid itu sama. Jadi misalkan si A, dia suka dengan cara, karena di daerah SD Ringin Pitu itu kebanyakan yang orang tuanya bekerja di luar negeri, ataupun kadang yang memang ada yang warganya tidak lengkap, diasuh dengan mbahnya. Jadi saya harus menyelami satu-satu. Misalkan kalau memang ini nggak bisa diajak untuk keras atau dikerasi, ya saya dengan cara bagaimana. Yang kedua, penguasaan kelas. Ya, kita juga paling tidak seorang guru itu harus bisa menguasai kelas. Jadi anak-anak itu ada rasa hormat, ada rasa saling menghargai. Bagaimana saya juga menghargai pendapat mereka. Jadi saya bukan seorang guru yang dibilang keras tidak, tapi tegas iya. Jadi saya bisa santai, serius, apalagi kelas 6. Kelas 6 ini membutuhkan seorang guru yang bisa diajak teman. Kemudian sahabat, mereka bisa curhat, karena seorang guru itu juga mendidik karakter. Bagaimana saya itu harus menyiapkan mereka dari anak SD menuju ke SMP, itu bagaimana saya harus memahami karakter mereka. Nah, tantangannya di kelas 6 itu seperti itu. Sudah mulai dewasa, sudah mulai pubertas, kita sisipi
karakter dari mulai agama, kemudian juga bagaimana bersikap, karena sudah mulai dewasa, sudah mulai ada perubahan dari anak menjadi ke remaja atau dewasa. Bagaimana Anda mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar siswa? Mengevaluasi itu yang pertama kita bisa dengan cara feedback atau refleksi. Pada saat kita mengajar pasti ada refleksi, jadi tanya jawab. Setelah kita menjelaskan, mereka mengerjakan, ada feedback atau refleksi. Itu bisa kita memantau sejauh mana mereka memahami penjelasan yang kita ajarkan atau materi yang kita ajarkan. Bagaimana Anda memastikan semua siswa termasuk yang memiliki gaya belajar berbeda terlibat dan termotivasi? Nah, ini pembelajaran kurikulum merdeka ini ada pembelajaran namanya diferensiasi. Jadi berbeda-beda, setiap anak itu punya karakternya belajar masing-masing, bisa dengan cara audiovisual, visual dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus memahami tadi, misalkan yang satu dengan cara misalkan dia harus bergerak, ya berarti kita harus apa dengan anak tadi atau kelompok tadi. Jadi ada yang dengan cara penelitian, misalkan di luar kelas. Kemudian ada yang suka mencatat. Ya, jadi hasil penelitiannya tadi temannya yang mencatat, yang satu melakukan prakteknya, kemudian yang lain suka berbicara, ya tugasnya mempresentasikan hasil kelompok tadi, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa terlibat. Jadi yang kurang paham juga begitu. Dia sukanya apa, gaya belajarnya bagaimana, ya kita selami satu-satu. Jangan sampai anak yang tidak paham dan itu jedanya terlalu banyak, jaraknya, gapnya terlalu banyak. Jadi kita harus tahu karakternya masing-masing sehingga bisa terjalin suatu kerjasama atau kolaborasi yang baik gitu. Apakah pengalaman suka dan duka ibu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Kalau sukanya tiap tahun pasti menemui karakter anak yang berbeda-beda, kemudian saya bisa istilahnya menyampaikan sedikit yang saya tahu kepada mereka, sehingga mungkin ilmu yang saya sampaikan atau sedikit pengetahuan yang saya sampaikan nanti bisa berguna di masa depan. Kalau dukanya, kalau biasa di kelas 6 itu berpisah ya biasanya ya. Karena saya sebagai guru kelas 6 pasti ada kadang rasa sudah 1 tahun bersama, atau kadang saya mengenal mereka di kelas 1 itu pasti ya, walaupun nanti SMP juga pasti akan datang ke sekolah, cuma rasanya bagaimana ya, tiap tahun pasti saya mengalami pemisahan. Jadi ya kadang ya ada rasa duka di situ. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Oke. Saya kemarin melihat data itu ada hanya berapa persen gitu yang generasi muda yang ingin menjadi seorang guru. Saya rasa gini, bangsa Indonesia berada di tangan-tangan generasi penerus bangsa seperti anak-anak ini. Salah satunya adalah melalui apa? Pendidikan. Nah, pendidikan. Bagaimana cara kita istilahnya membuat masa depan kita menjadi lebih baik lewat pendidikan? Ya salah satu menjadi seorang guru. Ya makanya guru adalah salah satu menjadi ladang pahala kita menuju ke surga insya Allah ya. Karena apa? Satu ilmu yang kita sampaikan dan dibawa mereka ke masa depan, bahkan dipakai, itu sudah menjadi satu amal kebaikan bagi kita. Itu yang dari saya seorang guru, karena ya siapa tahu kebaikan tadi kita membawa kita ke surga. Kemudian tadi masa depan bangsa Indonesia terletak di generasi-generasi penerus bangsa. Kalau nggak lewat pendidikan salah satunya, bagaimana mencetak bangsa Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi salah satu juga tadi menjadi seorang profesi, seorang guru. Kemudian apalagi ya, tadi ilmunya siapa tahu bermanfaat, menjadi ladang pahala, kemudian menjadi generasi penerus bangsa, menjadi generasi penerus yang berkualitas, membawa bangsa Indonesia menjadi masa depan yang lebih cerah ke 2045 menjadi apa? Negara apa? Indonesia emas. Iya, insya Allah ya, kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau cita-cita jadi seorang guru enggak ini? Hah? Ada?
basicnya semua ini ibunya seorang guru, juga seorang guru. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Guru semua guru yang ada di Indonesia seorang pekerjaan yang mulia, insya Allah juga membawa masa depan yang baik untuk bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu sudah menjadi narasumber kami. Sama-sama, semoga bermanfaat. Demikian wawancara dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want